Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ita Suryani, dosen Public Relation. Kali ini kita akan membahas mengenai marketing public relation untuk pertemuan kedua. Berikut ulasannya. Pembahasan kali ini mengenai marketing public relation dan sosial marketing. Nanti kita akan membahas mengenai satu persatu ya. Yang pertama, apa itu marketing public relation? Menurut Thomas L. Harry, marketing public relation merupakan perencanaan, pelaksanaan dan pengevaluasian program-program yang merangsang pembelian dan kepuasan konsumen melalui komunikasi mengenai informasi yang dapat dipercaya sehingga memunculkan kesan-kesan yang berhubungan dan sesuai dengan kebutuhan, keinginan, perhatian, dan kepentingan para konsumen. Menurut Saka, marketing public relations sebagai proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian program melalui komunikasi bertujuan untuk memberikan informasi dari perusahaan terhadap citra, merek, atau brand image terhadap suatu produk tertentu. Dalam kegiatan marketing terdapat formula 4P atau yang dikenal dengan istilah marketing mix, yaitu produk, price, place, dan promotion. Nah, ini merupakan jalinan marketing dengan public relation yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Jadi, marketing public relation penekanan bukan pada selling seperti kegiatan periklanan, namun pada pemberian informasi, pendidikan, dan upaya peningkatan pengertian lewat penambahan pengetahuan mengenai suatu merek produk, jasa. Perusahaan akan lebih kuat dampaknya dan lebih lama diingat oleh publik dalam hal ini. Mengapa marketing public relation sangat penting? Pertama, marketing public relation dapat efektif dalam membangun brand awareness dan brand knowledge. Kedua, marketing public relation memiliki potensial untuk membangun efektivitas pada area increasing kategori usage. Lalu, increasing brand scale untuk meningkatkan penjualan merek. Yang ketiga, untuk meningkatkan hasil yang ingin dicapai, perlu adanya perpaduan antara periklanan dengan marketing public relation. Yang keempat, marketing public relation semakin penting sebab utamanya dengan semakin canggihnya teknologi media elektronik. Menjadikan PR lebih cost efektif di tengah biaya media yang tinggi. Lalu, dapat melengkapi iklan secara komplementer. Dan juga dapat digunakan sebagai kegiatan yang dapat terpercaya serta dapat menembus situasi yang relatif sulit dan juga terbatas. Nah, teman-teman juga harus memastikan mengenai hal ini. Marketing public relation sendiri memiliki peranan. Yang pertama, menumbuh kembangkan kesadaran konsumennya terhadap produk yang tengah diluncurkan. Lalu yang kedua, membangun kepercayaan konsumen terhadap citra perusahaan atau manfaat atas produk yang ditawarkan atau digunakan. Yang ketiga, mendorong antusiasme melalui suatu artikel sponsor tentang kegunaan dan manfaat suatu produk. Yang keempat, menekan biaya promosi, iklan komersial, baik di media elektronik maupun media cetak dan sebagainya, demi terciptanya efisiensi biaya. Yang kelima, komitmen untuk meningkatkan pelayanan-pelayanan kepada konsumen, termasuk upaya mengatasi keluhan, demi terciptanya kepuasan pihak pelanggannya. Lalu yang keenam, membantu mengkampanyekan peluncuran produk-produk baru, dan sekaligus merencanakan perubahan posisi produk yang lama. Yang ketujuh, mengkomunikasikan terus-menerus melalui media public relation tentang aktivitas dan program kerja yang berkaitan dengan kepedulian sosial dan lingkungan hidup agar tercapainya publikasi yang positif di mata masyarakat. Yang kedelapan, membina dan mempertahankan citra perusahaan atau produk barang dan jasa, baik dari segi kuantitas maupun kualitas pelayanan yang diberikan kepada konsumennya. Yang sembilan, berupaya secara proaktif dalam menghadapi suatu kejadian negatif yang mungkin akan muncul di masa mendatang. Nah, hal-hal berikut merupakan peranan marketing public relation dan mengapa marketing public relation sangat penting bagi perusahaan. Strategi marketing public relation ada 3. Yang pertama, melibatkan konsumen dalam pelaksanaan rancangan program kerjanya. Yang kedua, cepat tanggap terhadap informasi dan pelayanan yang memang dibutuhkan konsumennya. Yang ketiga,
proaktif dalam partisipasinya terhadap program yang diselenggarakan oleh pihak lembaga pemerintah dan berkaitan erat dengan kepentingan masyarakat luas. Nah, inilah 3 hal yang menjadi strategi marketing public relation dalam satu perusahaan. Sekarang kita akan membahas mengenai social marketing. Konsep dan strategi social marketing dapat diartikan sebagai pengguna prinsip-prinsip dan teknik pemasaran untuk penyampaian ide dan perilaku masyarakat tertentu. Nah, menurut Pittsburgh and Zeltman, social marketing adalah suatu penerapan dari konsep pemasaran pada aktivitas non-komersial yang berhubungan dengan kepedulian kemasyarakatan, kesejahteraan rakyat, dan pelayanan sosial. Jadi dapat dikemukakan bahwa social marketing berkaitan erat dengan aktivitas-aktivitas program pembangunan, kesejahteraan masyarakat, kepemerintahan, aktivitas lembaga sosial, pemerintah, atau pihak swasta non-komersial. Jadi di sini penekanannya adalah kegiatan pemasaran tapi yang berhubungan pada aktivitas non-komersial. Jadi lebih kepada kepedulian kemasyarakatan, kesejahteraan, serta pelayanan sosial. Lebih kepada peningkatan hubungan erat dengan masyarakat sosial. Jadi, social marketing yaitu strategi untuk meningkatkan penjualan perusahaan dengan unsur mengubah perilaku manusia. Penggabungan unsur-unsur perubahan sosial, keterampilan pemasaran, dan komunikasi juga media sosial. Konsep social marketing sendiri menggabungkan antara kebutuhan manusia dan keuntungan perusahaan dengan mengutamakan kesejahteraan manusia. Jadi kuncinya di sini adalah ketika kita melakukan social marketing adalah memenuhi kebutuhan manusia, tetapi memberikan keuntungan bagi perusahaan dan juga tetap mengutamakan adanya kesejahteraan manusia yang menjadi target audiens kita atau target sasaran kita dalam kegiatan sosial marketing. Seperti bisa kita lihat pada bagian di samping ya, 5 bagian dari social marketing strategi. Dalam kegiatan marketing public relation atau social marketing, strategi manajemen humas yang dipakai adalah pertama, kita menentukan perencanaan dulu. Lalu yang kedua, pelaksanaan kegiatan atau action planning. Yang ketiga, melakukan komunikasi atau communication yang terintegrasi dengan pemanfaatan teknologi, komunikasi canggih, dan dipadukan dengan keahlian pemasaran. Program kemasyarakatan. Pada social marketing, produk sosialnya itu dilaksanakan dalam program of social marketing berkaitan dengan pertama, ide sosial, berhubungan dengan nilai-nilai, kepercayaan, sikap. Yang kedua, praktek sosial yang berhubungan dengan sikap, tindak, dan mentalnya. Yang ketiga, objeknya nyata. Nah, seperti yang teman-teman bisa perhatikan di sini, ada contoh ya dari mix.co.id bahwa LG gelar kampanye yang tujuannya adalah mempromosikan budaya makan sehat. Nah, ini salah satu kegiatan dari social marketing. Tujuannya adalah peningkatan kesadaran perilaku hidup sehat, perlu dibarengi dengan mempromosikan makanan yang lebih sehat. Nah, ini salah satu contoh dari kegiatan sosial marketing. Target sasaran dari produk sosial. Nah, unsur utama yang harus diperhatikan dalam merancang strategi public relation campaign dalam pemasaran yang berkaitan dengan suatu ide sosial dan produk-produk sosial lainnya, yang menentukan kelompok masyarakat yang menjadi target sasaran adalah karakteristik sosiodemografi, lalu yang kedua ada profil psikologi, yang ketiga adalah karakteristik perilaku masyarakat. Nah, di sini saya ambil contoh ada perusahaan yang menghasilkan produk ADES, melakukan sebuah campaign, memberikan langkah kecil, ya dari langkah tersebut memberikan perubahan dengan yang pertama meminum air mineral berkualitas, yang kedua slogannya minum nikmati kesegarannya. Lalu yang ketiga adalah remukan, jadi merasakan sensasi meremukan botol yang sudah kita minum. Ada beberapa rules dalam kegiatan social marketing. Yang pertama, profit yang diperoleh perusahaan yang bertujuan untuk menjalankan operasional bisnis yang berkelanjutan. Yang kedua, pemuasan keinginan konsumen atau pelanggannya dalam jangka panjang. Yang ketiga, produk yang dihasilkan berkaitan dengan manfaat bersama.
dapat diterima sepenuhnya, dan memiliki nilai tanggung jawab sosial. Yang selanjutnya adalah memiliki tanggung jawab sosial perusahaan dan mampu mensejahterakan kemakmuran bagi masyarakat sekelilingnya. Nah, hal ini harus menjadi perhatian dalam kegiatan sosial marketing yang akan dilakukan oleh perusahaan. Tahapan dalam pembuatan sosial marketing, yang pertama, kalian harus menentukan tema sosial marketingnya. Misalnya, temanya berkaitan dengan lingkungan, dengan kesehatan, dengan pendidikan, atau lain sebagainya. Lalu yang kedua, tentukan judulnya dulu, apa yang akan diangkat. Apakah membahas mengenai misalnya dengan contoh seperti rinso, kotor itu baik, itu salah satu tema judulnya. Lalu alasan memilih judul tersebut, yang didukung dengan isu yang berdasarkan data atau fakta, bukan asumsi pribadi. Lalu kita tentukan parameter keberhasilannya. Setelah itu kita tentukan cara apa yang akan ditempuh. Oke, tadi adalah ulasan mengenai marketing public relation dan social marketing. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa.